Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Qawaidul Muthla fi Sifatillahi wa Asma'ihi Al-Husna oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan kemudahan kepada kita untuk bisa memahami kitab yang sangat berharga ini. Dan kita ingatkan Al-Qaidatur Rabi'ah, kaidah yang keempat, ini agak sedikit susah. Ya. Banyak doa, semoga Allah memudahkan kita untuk bisa memahaminya. Cuma memang inilah namanya al-ilmu. Inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Sesungguhnya kami memberikan kepada engkau Nabi Muhammad ucapan yang berat. Qaulan tsaqila, ilmu itu berat. Ya. Makanya, kata para ulama, seandainya ilmu itu nggak berat, semuanya jadi ulama. Ya. Makanya ahlul bid'ah, mereka senang pakai akal-akalan logika mereka. Karena apa? Nggak berat. Ya. Atau sebagaimana orang-orang yang malas untuk merujuk kepada kitab-kitab para ulama. Sehingga nge-share di medsos asal-asalan. Asbun saja. Karena apa? Mudah. Tapi kalau membawa al-ilmu itu berat. Inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Kata para ulama, seandainya ilmu itu mudah, tidak ada bedanya antara manusia. Semuanya jadi ulama, semuanya sama. Namun itulah hikmah Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan manusia berbeda-beda, di antaranya masalah al-ilmu. Sebagaimana Allah mengatakan, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang punya ilmu dengan yang tidak punya ilmu? Tentunya jawabannya tidak sama. Maka kami mengharap antum sekalian untuk tetap konsentrasi, fokus, tinggalkan ya pikiran-pikiran yang lain. Sekali lagi, sejenak kita memahami ilmu yang sangat mulia ini, ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita mulai Al-Qaidatur Rabi'ah, yaqulu Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau berkata, dalalatu asma'illahi ta'ala ala dzatihi wa sifatihi takunu bil mutabaqati wa bit tadammuni wa bil iltizami. Penunjukan nama-nama Allah akan zatnya dan sifatnya itu dari
tiga sisi. Ya. Sekali lagi kata beliau, penunjukan nama-nama Allah akan zatnya dan sifatnya itu ada tiga sisi atau seginya. Yang pertama dari sisi al-mutabaqah. Al-mutabaqah nanti akan kita sampaikan wabil tadammun wabil iltizam. Al-mutabaqah. Ini sebetulnya ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, pembahasan al-mutabaqah wabil tadammun wabil iltizam. Ini sebetulnya pembahasan secara bahasa. Ini sebetulnya pembahasan bukan hanya berkaitan dengan nama dan sifat Allah. Ini sekali lagi pembahasan yaitu suatu kata, suatu lafadz itu bisa menunjukkan tiga hal dari sisi tiga tadi. Ya. Jadi sekali lagi kata-kata bil mutabaqah wa bil tadammun wa bil iltizam ini sekali lagi pembahasannya dari segi bahasa Arab. Ini mencakup semua pembahasan, bukan hanya berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah. Cuma karena kita belajar kaidah tentang nama Allah, dikaitkan dengan tiga hal tersebut, karena memang ini sangat bermanfaat. Ya, sekali lagi, saya ulangi lagi, pembahasan ini secara asal, pembahasan secara bahasa Arab. Suatu kata, suatu lafadz, itu bisa menunjukkan tiga hal dari tiga sisi. Dari sisi al-mutabaqah. Apa itu dalalatul mutabaqah? Sekali lagi, apa definisi dalalatul mutabaqah? Kata para ulama, dalalatul mutabaqah adalah dalalatul lafzi ala kamili maknahu. Kalau yang mau nulis bahasa Arabnya, dalalatul mutabaqah hiya dalalatul lafzi ala kamili maknahu. Kalau terjemahannya, dalalatul mutabaqah adalah penunjukan lafadz, ya, penunjukan lafadz akan kesempurnaan maknanya atau keseluruhan maknanya. Penunjukan lafadz akan keseluruhan, kesempurnaan maknanya. Bil misal yattadihu makna. Kata para ulama, dengan contoh insya Allah akan lebih jelas lagi. Ya. Kalau kurang jelas, ya banyak doa. Baik. Contoh, lafadz rumah misalnya, al-bait. Al-bait. Ya. Rumah kalau didefinisikan misalnya rumah adalah suatu bangunan yang terdiri atas misalnya pondasi, tiang, dinding, atap, pintu, jendela, kamar mandi, kamar tidur, dapur, ruang tamu. Ketika disebutkan itu semuanya, itulah namanya dalalatul mutabaqah. Yaitu penunjukan lafadz akan keseluruhan maknanya. Seperti tadi, rumah itu terdiri dari bangunan-bangunan tadi. Itu namanya dalalatul mutabaqah. Contoh yang lain. Kita menyebut sayyarah. Sayyarah, mobil. Ketika kita mengatakan as-sayyarah, itu menunjukkan akan bannya, akan mesinnya, akan kursinya, akan pintunya, akan bagasinya misalnya. Itu adalah apa? Dilalatul apa? Dalalatul apa? Al-mutabaqah. Penunjukan lafadz akan keseluruhan maknanya. Paham? Ini secara umum ya. Contoh misalnya lafadz ya. Misalnya al-insan atau al-abdu, hamba atau manusia. Hamba itu terdiri dari jasad dan roh dan anggota-anggota badan. Ini namanya dalalatul lafzi ala kamili makna. Manusia yang sempurna ya itulah. Keseluruhannya disebutkan.
Itu sekali lagi lafaz-lafaz secara umum. Kalau kita kembalikan kepada nama Allah, ya, misalnya nama Al-Khaliq. Al-Khaliq itu menunjukkan akan zat Allah, akan sifat Allah. Ketika disebutkan zat Allah, sifat Allah, itu namanya dalalatu apa? Dalalatul ish? Al-mutabaqah. Penunjukan lafaz akan keseluruhan maknanya atau kesempurnaan maknanya. Paham? Paham, Tom? Kalau nggak paham, kita nggak pindah. Ya. Alon-alon asal kelakon, kata orang Jawa. Paham, Tom? Itu namanya dalalatul mutabaqah. Dalalatul lafzi ala kamili maknahu. Baik, apa bedanya dengan dalalatul tadammun? Dalalatul tadammun itu definisinya, uktubu, dalalatul tadammun hiya dalalatul tadammun hiya dalalatul lafzi ala ba'di maknahu. Dalalatul lafzi ala ba'di au juz'i maknahu. Dalalatul lafzi ala ba'di maknahu. Artinya penunjukan lafaz, ya, dalalatul tadammun hiya atau adalah penunjukan lafaz akan sebagian maknanya. Penunjukan lafaz akan sebagian apa? Maknanya. Baik, bil misal yattadihul makna. Dengan contoh insya Allah akan lebih terang lagi. Seperti tadi, rumah misalnya. Kalau kita mengatakan al-baitu yatadammanu asasahu, misalnya. Rumah itu mencakup pondasinya. Ketika disebutkan kata-kata pondasinya saja, ini namanya apa? Dalalatu at-tadammun. Kalau disebutkan sebagiannya saja, sebagian dari bagian-bagian rumah, itu namanya dalalatu at-tadammun. Mobil tadi as-sayyara, ketika disebutkan ajalatu sayyara, bannya mobil. Ya, maka itu dalalatu apa? Tadammun atau mutabaqah? Tadammun. Ketika disebutkan sebagiannya saja. Demikian pula tentang nama Allah. Misalnya nama Al-Khaliq tadi. Nama Al-Khaliq ketika disebutkan Al-Khaliq atau Ismul Khaliq yatadammanu wasfa atau yatadammanu wasfan lillahi azza wa jalla. Ketika disebutkan bahwasanya nama Allah Al-Khaliq itu mengandung sifat Allah, yaitu sifat Al-Khalqu. Maka itu menunjukkan dalalatu apa? Tadammun atau mutabaqah? Tadammun ketika disebutkan satu saja bagiannya. Kalau tadi kan yang mutabaqah disebutkan Al-Khaliq menunjukkan akan zat Allah, menunjukkan akan sifat Allah. Disebutkan dua-duanya, sifat dan zat. Ketika disebutkan salah satunya saja, itu namanya dalalatu at-tadammun. Paham, Tom? Nah. Paham, Tom, enggak? Baik, kita pindah kepada dalalatu al-iltizam. Dalalatul iltizam adalah dalalatul lafzi ala amrin kharijin maknahu. Dalalatul lafzi ala amrin kharijin makna.
Dalalatul lafzi ala amrin kharijin maknahu. Terjemahannya atau artinya, dalalatul iltizam adalah penunjukan lafaz akan sesuatu, penunjukan lafaz akan sesuatu yang di luar maknanya, makna sesuatu itu. Penunjukan lafaz akan sesuatu yang di luar maknanya, makna sesuatu itu. Contoh, al-bait misalnya, rumah. Ketika disebutkan rumah, maka lazimnya rumah itu pasti ada al-bani yang membangun. Apakah tukang bangunan itu bagian dari rumah itu? Di luar rumah itu dia bukan atapnya, dia bukan pintunya, tapi dia yang membangun, dia di luar daripada bangunan rumah itu sendiri. Itu namanya dalalatu al-iltizam. Dalalatu al-iltizam. Lazimnya, melazimkan. Ya. Misalnya, insya Allah semua sudah sarapan kan? Sudah sarapan belum? Yang belum minta kemudir ya. Baik. Makanan, misalnya makanan. Ya, kalau disebutkan makanan, lazimnya ada yang memasak makanan itu. Ada tobakhnya. Itu namanya dalalatu apa? Iltizam. Kelazimannya seperti itu. Kalau ada makanan, ada sarapan, berarti ada apa? Yang memasaknya. Namanya dalalatu apa? Iltizam. Penunjukan lafaz akan sesuatu yang di luar makna sesuatu itu. Sarapan. Ya. Koki, tukang masak, bukan bagian daripada apa? Makanan itu. Kalau disebutkan misalnya nasi goreng, nasi pecel, ya. Coba misalnya korek, ya Syekh Ali, Ajibu. Kalau disebutkan nasi pecel, kalau dalalatul mutobaqah, kaifa tasrah? Mutobaqah terdiri dari nasi, peye, bumbu, sayur. Nah, Masya Allah, jazakallah khair. Kelihatannya nanti makan nasi pecel ya. Kalau disebutkan dalalatu tadammun saja, maka apa? Nasi pecel itu. Nasi, Ustaz. Nasi aja misalnya. Ada tadammun. Kalau disebutkan dalalatul iltizam, apa dari nasi pecel itu? Yang masak, Ustaz. Tukang masaknya. Paham dong? Ya. Kalau dikaitkan dengan sifat Allah tadi atau nama Allah Al-Khaliq, kita kembali kepada nama Al-Khaliq. Kalau dalalatul iltizam ada sifat-sifat Allah yang lain yang merupakan kelaziman dari sifat Al-Khaliq tadi. Di antaranya di sini disebutkan sifat al-ilmu wal qudrah. Karena kalau kita lihat kesempurnaan ciptaan Allah, ya, kalau kita lihat kesempurnaan ciptaan Allah, Allah mengatakan dalam surat Yasin misalnya, wasyamsu tajril mustaqarraha, ya, la syamsu yanbaghi an tudrikal qamara wal qamara yudrikul lail, ya, la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar. Tidak mungkin matahari itu ketemu dengan bulan. Ini menunjukkan bagaimana penciptaan Allah yang sangat luar biasa, pengaturan yang luar biasa. Ini lazimnya seperti ini pasti di atas ilmu, pasti di atas kekuasaan Allah. Walillail mas'alah. Jangankan Allah Azza wa Jalla. Ketika kita diperhatikan di antara makhluk, ada misalnya ma'had yang bagus, maju, apalagi segi kualitas akidah wal manhajnya, manajemennya, itu menunjukkan dibangun di atas apa? Al-ilmu. Nggak mungkin asal-asalan. Allah yang memiliki perumpamaan yang lebih tinggi lagi.
Maka ketika disebutkan nama Allah Al-Khaliq, itu dalalatul iltizamnya, kelazimannya menunjukkan sifat-sifat Allah yang lain, yaitu sifat al-ilmu, sifat apa? Al-qudrah. Apalagi Allah menyebutkan dalam surat At-Talaq, lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Itu Allah sebutkan setelah menyebutkan masalah penciptaan langit dan bumi. Setelah Allah menyebutkan penciptaan langit dan bumi, Allah mengatakan agar kalian mengetahui Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Ada hubungan antara sifat al-khalq, penciptaan, dengan sifat al-qudrah. Demikian pula wa anallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Bahwasanya sifat penciptaan itu ada kaitan dengan sifat al-ilmu. Itu namanya dalalatul iltizam. Ya, sifat al-khalq yalzam min sifatil khalqi sifatal qudrah wa sifata al-ilmi. Contoh yang lain misalnya sifat Allah Ar-Rahman misalnya, atau nama Allah Ar-Rahman. Ya, kalau disebutkan nama Ar-Rahman misalnya, kalau dalalatul mutabaqah, apa penjelasannya? Nah, man yujib. Yadul ala dzatillah wa yadul ala sifatir rahman. Ahsanta. Sifat rahmah. Kalau dalalatul atadhammun, yadullu ala sifatir rahmah wahdaha. Wahdaha, ahsanta. Kalau dalalatul iltizamnya apa? Nah, dalalatul iltizam memang butuh tafkir. Nggak bisa memang pakai ngelamun, nggak bisa. Ya, harus ditafkir wa tadabbur. Nanti akan disampaikan oleh beliau. Di antaranya menunjukkan akan sifatul haya, sifat kehidupan. Karena nggak mungkin ada sifat rahmat tanpa apa? Sifat al-haya, kehidupan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula ada sifat al-qudrah juga. Karena Allah rahmatnya mencakup semua makhluk. Itu butuh al-qudrah. Paham, Tom? Ya, Tom? Ya, jadi insya Allah sudah paham dalalatu at-tadammun, dalalatu al-mutabaqah, dalalatul iltizam. Ini ada faedahnya juga dari segi membantah kelompok sesat seperti kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah, Al-Asy'ariyah dan sebagainya. Karena mereka ini seperti kelompok Jahmiyah mengatakan Allah punya zat, tidak punya nama, tidak punya sifat. Ini mustahil. Secara bahasa nama mencakup tiga hal tadi. Demikian pula untuk membantah kelompok Mu'tazilah. Secara bahasa, sesuatu lafaz menunjukkan akan mutabaqah wa tadammun. Nama Allah As-Sami pasti menunjukkan akan sifat As-Sama. Seperti yang kita sampaikan pada kesempatan yang lalu. Demikian seterusnya. Paham, Tom? Jadi itu insya Allah sudah kita bahas, meskipun nggak harus kita baca ucapan Syekh Utsaimin, namun sudah paham. Nanti kalau kurang paham, ya bisa ditanyakan setelah kajian. Baik. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ini sebetulnya atau sampai di sini sebetulnya kaidah rabi'ah. Ya, sebetulnya sampai di sini saja kaidah rabi'ah. Setelahnya itu faedah. Faedah lain yang disebutkan oleh Syekh karena berkaitan dengan kata-kata kelaziman atau dalalatul iltizam. Sekali lagi, kaidah rabi'ah sudah kita selesaikan, sudah kita bahas, sudah berlalu. Insya Allah sudah paham semuanya. Ya. Selanjutnya, ini berkaitan dengan pembahasan al-lawazim, kelaziman-kelaziman. Ya, karena tadi sudah dibahas ada dalalatu al-iltizam. Kalau kata para ulama, asyai' bisyai' yudhkar. Ya. Asyai' bisyai' yudhkar. Ada sesuatu keterkaitan antara yang tadi sudah dibahas dengan yang berikutnya ini. Meskipun tidak berkaitan dengan tauhid asma wa sifat. Meskipun tidak harus ya, tidak harus. Cuma bisa juga dikaitkan. Jadi, pembahasan kaidah rabi'ah ini ada dua pembahasan. Pembahasan inti dan pembahasan sampingan. Ya, namun, mufidah jiddan. Kata Syekh tadi, ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata,
wa dalalatul iltizam mufidatun jiddan li talibil ilmi. Pembahasan tadi dalalatul iltizam, ini melazimkan itu, ini melazimkan ini, itu sangat bermanfaat sekali. Beliau tekankan mufidatun jiddan bagi penuntut al-ilmu. Idza tadabbaral makna, makanya tadi kita katakan perlu tadabbur, tafakkur, direnungkan. Ya, tentunya direnungkan dengan akal yang sehat, akal yang tidak menyelisih Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Idza tadabbaral makna wa waffaqahu Allah Ta'ala fahman litalazum. Dan tentunya tidak cukup tadabbur, namun butuh taufik minallah. Nggak semua orang bisa. Ya, butuh apa? Taufik minallah azza wa jalla. Untuk memahami kelaziman-kelaziman itu. Nanti akan kita sampaikan beberapa contohnya. Fa innahu bidzalik yahsulu minad dalilil wahid ala masail katsira. Kalau dia sudah memahami dengan tadabbur tadi dan Allah berikan taufik, maka satu dalil itu bisa dipahami dari berbagai permasalahan. Satu ayat, satu hadis misalnya, itu bisa diambil kesimpulan yang sangat banyak sekali. Dari sisi yang tersurat atau yang tersirat. Tapi tadi, butuh tadabbur dari akal yang sehat. Akal yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman para salafus saleh, dan Allah berikan taufik. Makanya kalau kita perhatikan ya, kalau kita baca buku-buku para ulama, dalam kitab tafsir, kitab hadis atau syarah hadis, terkadang dua ulama misalnya, satu ulama bisa mengambil faedah 10 atau 10 faedah dari satu hadis. Yang satu cuma 5. Itu semuanya dengan apa tadi? Tadabbur dan taufik minallahi azza wa jalla. Contoh ya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau termasuk sahabat junior, namun ketika Rasul mendoakan beliau dan doa Rasul mustajab, beliau menjadi ahli tafsir dari kalangan sahabat. Beliau pernah mentafsirkan satu surat pendek yang belum pernah terbetik dalam benak sahabat-sahabat yang senior. Siapa yang tahu kira-kira surat apa itu? Surat pendek. Ya. Abdullah bin Abbas tahu tafsir yang mendalam, yang tersirat, yang merupakan kelaziman dari tafsir surat tersebut. An-Nasr. Ya. Kalau kita baca dari awal sampai akhir, ya, idza jaa nasrullahi wal fath dan seterusnya, nggak ada masalah apa berkaitan dengan umur Rasulullah alaihi, usia Rasulullah alaihi wasallam. Tapi beliau diberikan taufik oleh Allah mentafsirkan yang belum pernah ditafsirkan oleh seorang pun dari senior para sahabat. Kata beliau adalah apa? Ya, menunjukkan akan dekatnya wafatnya Rasulullah alaihi wasallam. Karena apa? Tadi sudah dibukakan Fathu Mekah, manusia sudah masuk Islam, kemudian Allah perintahkan beliau untuk istighfar dan sebagainya. Ini lazimnya menunjukkan dekatnya wafatnya Rasulullah alaihi wasallam. Ini yang namanya apa? Kata Syekh Utsaimin tadi, kalau orang itu betul-betul memahami dalalatul iltizam, ini mufidah jiddah. Baik dalam masalah akidah, masalah ya, al-ibadah atau ahkam asyariyah. Contoh yang lain kata para ulama. Kalau dari ayat ya, dari ayat Allah berfirman tentang masalah puasa. Ya. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr.
Ini terutama bagi yang sudah menikah, ya. Yang belum, banyak doa. Kata para ulama, ini masalah berkaitan dengan al-jima. Jelas ayatnya fal'ana basyiruhun, ketika sudah datang malam tenggelam matahari, boleh untuk apa? Melakukan al-jima dengan pasangannya, dengan istrinya. Fal'an basyiruhun. Itu yang tersurat begitu. Cuma berkaitan bolehnya apa? Al-jima. Tapi ada ulama yang mengambil istimbat, kesimpulan dari ayat itu, kelaziman dari ayat itu ketika Allah mengatakan wakulu washrabu, itu ada kaitan antara basyiru wakulu washrabu hatta yatabayan, sampai datangnya fajar sodik. Kalau masalah makan minum jelas sudah pembahasannya. Boleh makan sahur sampai terdengar azan. Azan subuh, bukan azan zuhur ya. Azan subuh. Nah, tapi itu yang tersurat. Kata ulama ada yang tersirat di situ. Yaitu apa? Bolehnya orang itu dalam keadaan junub, ya, setelah jima sampai waktu subuh. Paham? Ya, misalnya orang itu malam bergaul dengan istrinya, ketiduran, sahur pun kelewatan, ya, sampai azan subuh baru dia bangun. Kata para ulama, boleh dia tetap berpuasa, sah puasanya. Ya. Tidak haram dia dalam keadaan junub ketika azan subuh belum mandi besar. Karena ayatnya apa? Basyiruhunna kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal fajr. Ya, minal khayt wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Ya. Itu mungkin sebagian kita nggak terpikir, tapi itulah ulama dengan tadabbur mereka. Ya, diberikan Allah Subhanahu wa taala akal yang sehat, akal yang jernih, Allah berikan taufik, ada istimbat, kelaziman dari ayat itu mengatakan boleh seseorang itu atau tidak haram orang itu dalam keadaan junub pas waktu adzan apa? Subuh. Paham dong? Ya enggak? Itu kelaziman dari ayat tadi. Itu faedah orang paham dalalatul iltizam. Itu dari ayat, ya, dari ayat. Contoh lain dari hadis. Rasul SAW bersabda, la yakbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddo'a. Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian ketika dia hadas, ya, terutama hadas kecil ya, keluar angin atau dia baru ya kencing misalnya, sampai dia berwudu. Sampai dia apa? Berwudu. Dohirnya hadis yang tersurat dari makna hadis mantukuhu, istilahnya kata para mantukuhu, itu hanya mengatakan wajib orang itu ketika hadas untuk berwudu. Itu hukum toharoh. Wajibnya apa? Berwudu kalau mau sholat. Kalau mau sholat wajib berwudu, ya, ketika dia apa? Sudah ada hadas. Itu yang tersurat. Tapi ada di situ yang tersirat, yang merupakan dalalatul iltizam, kelaziman dari hadis itu. Apa itu? Kata para ulama, di situ ada dalalatul iltizam, yaitu orang tersebut kalau mau sholat tidak wajib wudhu selama tidak ada hadas, meskipun dia ya seharian tidak berwudhu. Boleh dia sholat 5 waktu, misalnya sholat subuh, sebelum sholat subuh dia wudhu.
kemudian dia i'tikaf di masjid. Sampai Isya dia tidak hadas, tidak keluar hadas, maka sah sholatnya. Paham? Jadi boleh dia sholat ya sampai dari seharian. Cuma wudhu sekali. Paham? Paham enggak? Karena ayat hadisnya apa? Lazimnya ida ahdasa. Kalau dia hadas, wajib wudhu kalau mau sholat. Berarti kalau enggak hadas, enggak masalah, enggak wudhu dia. Sampai meskipun apa? 10 hari 10 malam misalnya. Ya, mungkin waliullah. Ya. Sampai berulang-ulang dia sholat, enggak wudhu kecuali sekali saja. Itu kelaziman dari tadi. Ida ahdasa hatta yatawadda. Paham dong? Jadi kata Syekh, ya ini ucapan beliau, ya, dan juga kita perhatikan beliau ini termasuk yang mengamalkan hal ini sendiri, merasakan hal ini sendiri. Beliau termasuk yang dikatakan ya bahrul ilmi lah, luas ilmunya. Ya, termasuk apa? Faqih hadil ummah, faqihnya umat ini. Kalau kita baca buku beliau, istimbatatnya beliau luar biasa. Ya. Satu hadis, satu ayat bisa beliau apa? Tafsirkan syarah seluas-luasnya. Tadi, karena beliau memahami betul dalalatu apa? Al-iltizam. Paham dong? Nah. Baik, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita bahas pembahasan yang berikutnya tentang kelaziman dari kalamillah wa kalami Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi pembahasannya masih berkaitan dengan at-talazum, kelaziman-kelaziman. Kalau berkaitan dengan firman Allah dan sabda Rasul, kata beliau, wa'lam anna lazim min qaulillahi ta'ala wa qauli Rasulih sallallahu idza sahha. Ketahuilah sesungguhnya kelaziman dari firman Allah, dari sabda Rasulnya, idza sahha, jika sahih. Kalau hadis, kalau sahih matannya, sanadnya, dan juga idza sahha. Sahha di sini, kalau betul-betul pemahamannya. Nah, ini betul-betul harus dikasih catatan, ya, kata-kata idza sahha. Kalau benar pemahamannya, kalau benar sanadnya, kalau berkaitan dengan apa? Al-hadis. Karena nanti akan disampaikan banyak orang-orang yang mengklaim ini kelaziman firman Allah, ini kelaziman sabda Rasul, padahal pemahamannya yang keliru. Contoh ya, contoh ahlul bid'ah tentang sifat-sifat Allah. Mereka mengatakan, kalau kita menetapkan Allah itu istiwa tinggi di atas arsy, kelazimannya Allah butuh arsy. Kita katakan, tidak, ini bukan kelaziman yang sahih. Ya, karena pemahaman Anda yang keliru. Itu tertolak, itu bukan kelaziman firman Allah, bukan kelaziman sabda Rasul. Paham tuh? Paham tuh ya? Nah, makanya ditekankan di sini catatan yang penting sekali. Idza sahha an yakuna laziman. Kalau itu betul memang itu kelaziman dari firman Allah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti ayat tadi tentang masalah al-jima' tadi, wa basyiruhunna wa fal'an basyiruhunna. Itu kelaziman yang hak. Ya. Fa huwa haqqun. Kalau itu kelaziman firman Allah, kelaziman sabda Rasul, jika pemahamannya benar, penempatannya benar, maka itu pasti benar. Ya. Contoh misalnya, Allah mengatakan, ya ayuhan nas, su'budu rabbakum. Wahai manusia, ibadahilah Rabb kalian. Sembahlah Allah. Lazimnya apa dari ayat ini? Meninggalkan semua sesembahan selain Allah. Ya. Ini kelaziman yang hak. Apalagi jelas ayat-ayat yang lainnya berkaitan dengan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah, jangan berbuat syirik. Demikian pula misalnya
Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk memakan harta riba misalnya. Maka kelazimannya untuk kita memakan dari yang halal. Ini lazimnya demikian. Kelaziman firman Allah, lazimnya sabda Rasul itu pasti hak. Kalau hadis misalnya, hadis Rasul mengatakan, alaikum bisunnati, pegang erat sunnahku. Kelazimannya apa? Meninggalkan yang menyelisih sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa rasyidin, pegang erat sunnahku dan sunnah para khulafa rasyidin. Kelazimannya wajib mencintai khulafa rasyidin. Karena kita diperintahkan mengikuti mereka. Bagaimana dibolehkan mencela mereka? Ini kelaziman yang berasal dari firman Allah, dari sabda Rasul. Dan itu hak ketika didasari oleh pemahaman yang apa? Yang hak. Contoh yang sudah kita lewati kapan lalu, tentang ayat potong tangan. Ayat potong tangan. Yang diakhiri dengan Innallah azizun hakim wasariku wasariqatu faq, tangan mereka sebagai balasan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Lazimnya ayat ini Innallah azizun hakim dipotong atau diampuni? Nah, ajibu. Dipotong tangannya. Itu kelaziman dari firman Allah, Innallaha azizun hakim. Kalau Allah mengatakan Innallaha ghafur rahim, berarti nggak boleh dipotong tangannya karena Allah ghafur rahim. Itu kelaziman firman Allah yang sudah kita lewati. Paham ya? Jadi kelaziman dari firman Allah, dari sabda Rasul, jika didasari oleh pemahaman yang benar, itu pasti benar, itu pasti hak. Karena firman Allah dan sabda Rasul itu pasti hak. Ya, kata beliau, fahuwa hakun, wa dzalika li anna kalamallah wa rasuli haqqun. Yang demikian itu karena firman Allah sabda Rasul itu hak. Wa lazimul haqqi haqqun. Kelaziman yang hak itu pasti hak. Ya. Wali anna Allah Ta'ala alimun bima yakunu laziman min kalami wa kalami rasulihi fayakunu muradan. Dan Allah Maha tahu apa yang merupakan kelaziman dari firman-Nya, dari sabda Rasul-Nya, maka itu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini faedahnya memahami kelaziman-kelaziman dari firman Allah dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu kelaziman dari firman Allah, kelaziman dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa amal lazim min qauli ahadin siwa qaulillahi wa rasulihi falahu salasu halat. Adapun kelaziman dari ucapan selain firman Allah, selain sabda Rasul, itu ada 3 keadaan. Ada 3 keadaan. Ada 3 keadaan. Baik, ya. Ana mengatakan, ini contoh untuk mendekatkan pemahaman saja. Ana mengatakan kepada antum, misalnya kemarin, sa'usafir ghadan ila Jakarta misalnya. Ana mengatakan, ana akan safar ke Jakarta besok. Ya. Mungkin banyak pemahaman di antara antum. Banyak ya gosip. Ada yang mengatakan, wah berarti besok kajian Qawaidul Muslah libur. Wah senang anak bisa liburan. Antum melazimkan sendiri. Ya. Antum melazimkan yang belum tentu itu merupakan kelaziman yang benar. Ada pula yang mengatakan, enggak, insya Allah tetap. Ya, jadi ada ya beberapa orang yang melazimkan ucapan-ucapan tadi sesuai dengan persepsinya, sesuai dengan prasangkanya. Padahal innadz-dzanna la yughni minal haqqi syai'a.
Jadi ada nanti 3 keadaan. Bisa itu merupakan, misalnya ada yang melazimkan, wah berarti kajian besok hari Sabtu libur karena Ustadz safar. Ya, itu kelaziman. Kalau anak mengatakan, kalau anak yang qail, yang mengatakan anak sa'usafir godan ila Jakarta, anak mengatakan ya libur, itu kelaziman yang benar. Karena anak sendiri yang melazimkannya. Paham? Ada kemungkinan yang kedua. Ucapan yang mengatakan, wah berarti kajian Qaidul Muslah libur. Ana membantah, enggak libur. Meskipun ana safar besok ke Jakarta, karena ana safarnya sore. Paham? Jadi, ada 2 kemungkinan. Ana mengatakan ya, libur, atau mengatakan tidak. Ya. Jadi, lazimul qaul kadang bukan qaul. Ya. Makanya ada perincian tadi. Atau kemungkinan yang ketiga, ana diamkan biar bingung semuanya. Jadi itu sedikit permisalan untuk mendekatkan kepada pemahaman di sini. Jadi kelaziman ucapan selain firman Allah, selain sabda Rasul itu ada 3 kemungkinan. Baik. Kata Syekh Muhammad bin Saimin, adapun kelaziman dari ucapan selain firman Allah, tadi sudah kita contohkan dan bantahan kepada ahli bid'ah. Al-ula an yudkara lil qail wa yaltazim bihi. Keadaan yang pertama seperti tadi, ana mengatakan besok hari Sabtu ana mau safar ke Jakarta. Maka kalau ada yang menggosipkan, melazimkan, wah berarti kajian libur. Kalau ana sebagai qail yang pertama tadi mengatakan ya libur, maka itu kelaziman yang hak, yang benar. Ya. An yudkarul qail. Ya, misalnya Ustadz Ashabul Yamin ketika mendengar ana mengatakan ana sa'usafir godan ila Jakarta, beliau bertanya kepada ana, berarti kajian libur besok Ustadz. Ana mengatakan na'am ya. Berarti itu kelaziman yang apa? Betul atau yang salah? Sahih. Yang sahih, yang benar. Li'anna madha, karena ana altazim, karena ana melazimkan juga, membenarkan juga kelaziman itu. Nah, ini masalah sifat Allah. Contoh, ketika ada ahli bid'ah mengatakan kepada ahli sunnah, an yudkaril qail wa yaltazim bihi mislu an yakula man yanfi sifat al-fi'liyah, seperti contoh orang-orang yang nafikan atau mentakwilkan sifat-sifat fi'liyah. Ini ada pembahasan sifat Allah ada 2, sifat dzatiyah dan sifat apa? Fi'liyah. Sifat dzatiyah adalah sifat yang tidak mungkin terpisah dari Allah sedikit pun. Sifat dzatiyah adalah sifat yang senantiasa menempel pada diri Allah. Itu sifat apa? Dzatiyah. Contoh, sifat al-ulu. Allah tinggi di atas arsy. Itu sifat dzatiyah. Senantiasa Allah tinggi. Sejak dulu sampai tidak ada batasannya. Itu sifat dzatiyah yang senantiasa menempel, melekat pada diri Allah. As-sifatul dzatiyah hiya sifatul lati la tanfaku anil mausuf. Ya. Adapun sifat fi'liyah, contoh sifat an-nuzul ila samai dunya, turun ke langit dunia. Itu sifat fi'liyah. Ini yang tadi dibahas, sifat fi'liyah. Sifat Allah turun ke langit dunia. Ya. Kenapa? Ya, apa sifat fi'liyah itu? As-sifatul lati tata'allaku bimasyiatillah. Yaitu sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah. Sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah. Kapan Allah berkehendak, Allah berbuat, tersifati dengannya,
Jika Allah nggak berkehendak, tidak tersifati dengannya. Contoh tadi, sifat Allah turun ke langit dunia, itu sifat fi'liyah. Karena berkaitan dengan kehendak Allah, yaitu Allah turunnya sepertiga malam terakhir. Itu sifat apa? Al-fi'liyah. Paham, Tom? Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Cuma ini karena lewat saja kita sebutkan apa itu sifat dzatiyah, sifat fi'liyah. Ada orang-orang ahli bid'ah yang menafikan, menolak sifat-sifat fi'liyah. Seperti sifat Allah turun, sifat istiwa di atas arsy. Orang-orang itu mengatakan kepada ahlu sunnah, kepada salafi, atau kalau istilah mereka wahabi, mereka mengatakan, yalzamu min isbatika asifat fi'liyah lillahi azza wa jalla an yakuna min af'alihi ma huwa hadithun. Kata mereka kepada salafi wahabi, melazimkan kalian ketika kalian mengatakan Allah punya sifat turun ke langit dunia, maka ada di antara sifat Allah, perbuatan Allah yang hadis. Hadis itu yang baru, mutajaddid. Ya. Saya ulangi lagi, ada ahli bid'ah mengatakan kepada salafi, kalau kalian mengatakan Allah itu turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir, berarti ada perbuatan Allah itu yang baru, yang hadis, mutajaddid. Ini ahlu bid'ah melazimkan kepada siapa? Kepada siapa? Nah, ahlu sunnah, kepada salafi. Sekarang itu kelaziman yang hak atau batil? Ana mau tanya dulu ke antum. Saya ulangi lagi. Ahlul bid'ah mengatakan, kalau kalian menetapkan sifat fi'liyah, seperti sifat Allah turun ke langit dunia seperti malam terakhir, Allah istiwa di atas arsy, berarti ada perbuatan-perbuatan Allah itu yang hadis, yang baru. Jawabannya apa? Ini kelaziman yang benar atau yang salah? Nah, baik. Itu kelaziman, kata Syekh, fayakulul musbit, berkata salafi al-sunnah wal jamaah, naam wa ana altazim bidzalik, iya benar, itu yang aku pegang erat, itu kelaziman yang hak, yaitu bahwasanya ada perbuatan Allah yang hadis, itu bukan sesuatu yang batil, itu benar, ya. Naam wa ana altazim bidzalik fa inna Allah ta'ala lam yazal wa la yazal fa'ala lima yurid. Karena Allah sendiri yang mensifati dirinya, senantiasa Allah itu berbuat apa yang dia kehendaki. Allah fa'ala lima yurid. Wala nafada li aqwali wa af'ali. Dan perbuatan Allah, perkataan Allah tidak pernah habis-habisnya. Ya. Dalilnya tadi surat Al-Kahfi sama surat Luqman. Ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Ini kita mau sedikit tambahkan lagi penjelasan tentang sifat fi'liyah. Tentang sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah tadi kita sampaikan adalah sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah. Kapan Allah berkehendak, Allah tersifati. Jika tidak berkehendak, Allah tidak tersifati dengannya. Contoh yang lain, sifat al-kalam. Sifat apa? Al-kalam di sini. Tentang ayat tadi, dua ayat tadi berkaitan dengan kalamullah. Ada istilah ulama, sifat kalam itu qadimun nau hadisul ahad. Jadi kalau antum mungkin baca kitab-kitab ulama tentang hal ini, tentang sifat Allah, ada istilah, ada sifat Allah itu yang qadimun nau hadisul ahad. Qadim, apa artinya? Yang lama. Secara asal, Allah itu sudah tersifati dengan sifat kalam. Sejak dahulu kala, azaliyun wa abadiyun. Qadimun nau. Allah itu apa? Sudah tersifati dengan sifat apa? Al-kalam sejak dahulu. Nau, kalam, nau'ul kalam qadim. Allah
bisa bicara itu sudah dahulu kala, qadim, ya, qadimun now. Namun kapan Allah berbicara itu namanya hadisul ahad. Itu sesuai dengan kehendak Allah. Ketika Allah berkehendak berbicara dengan Nabi Adam, Allah berbicara. Kemudian ketika Allah mau berbicara dengan Nabi Musa, Allah berbicara. Asalnya kalam qadim. Namun kapan Allah berbicara itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak salah kalau dikatakan sifat fi'liyah itu menunjukkan bahwasanya perbuatan Allah itu ada yang apa? Hadisun. Yang apa? Baru. Contoh masalah sifat al-khalq. Allah menciptakan. Ya. Tentunya sifat al-khalq itu sudah ada sejak dahulu kala. Tapi kapan Allah menciptakan, ini apa? Berbeda-beda. Sekarang saja, hari ini saja, misalnya ada bayi yang lahir. Nggak sama dengan apa? Yang kemarin. Artinya apa? Terus perbuatan Allah itu ada. Hadis. Paham tuh? Paham tuh nggak? Nah, jadi intinya pembahasan yang pertama ini kelaziman yang hak. Kapan lazimul qawli haqqun? Kalau dari ucapan selain Allah dan Rasulnya, kalau orangnya itu membenarkannya. Paham dong? Baik, kalau paham, kita lanjutkan. Al-halu as-saniyatu. An yudhkara lahu wa yamna at-talazum bainahu wa baina qawlihi. Kelaziman yang tertolak. Ya. Kelaziman yang tidak benar. Seperti tadi, ketika Ana mengatakan, ketika Ana mengatakan kemarin ya, hari Jumat Ana mengatakan, Ana sausafir ghadan ila Jakarta. Ketika ada yang mengatakan, wah lazimnya, besok kajian Qawaidul Muslah libur. Kalau keadaan yang pertama, Ana mengatakan, iya libur. Itu kelaziman yang benar. Adapun yang kedua, keadaan yang kedua, Ana mengatakan, tidak, nggak libur, tetap kajian karena Ana safarnya sore hari. Ya. Itu artinya apa? Ana arud, Ana menolak, Ana membantah. Berarti itu kelaziman yang tidak benar. Jadi tidak semua yang dilazimkan oleh orang itu benar. Kata beliau, anyut karolahu wa yamna at-talazum. Orangnya menolak, yamna at-talazum baina wa baina qawlihi. Contoh tentang sifat Allah. An yakulan nafili sifat liman yusbituha. Ahlul bid'ah yang mengingkari atau mentakwil sifat-sifat Allah, entah sifat tangan, sifat wajah, sifat istiwa tadi, sifat nuzul, mengatakan kepada ahlus sunnah yang menetapkan sifat-sifat itu, yalzam min isbatika an yakuna Allah Ta'ala musyabihil khalqi fi sifati. Wahai salafi wahabi, kata mereka, kalau Anda menetapkan Allah punya sifat tangan, berarti lazimnya Anda menyamakan Allah dengan makhluk. Mereka melazimkan kita untuk apa? Tadi, menjadi orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Kalau antum dikatakan demikian, antum oke atau enggak? Tidak. Hah? La, ya sangat menolak. Fayakulul musbit, salafi wahabi mengatakan, la yalzam dalik, nggak ada kelaziman. Ya, tidak mesti kalau kita menetapkan Allah punya sifat tangan, berarti kita menyamakan tangan Allah dengan tangan makhluk. Nggak ada kelaziman seperti itu. Ya. Sebagaimana kalau kita mengatakan, ya, monyet itu punya wajah. Apakah Anda mengatakan, oh berarti wajah Anda seperti wajah monyet? Kalau Anda mengatakan demikian, ahlan wa sahlan. Kalau kita tidak. Tidak ada kelaziman. Kata beliau, la yalzam dalik li'anna sifatil khaliq mudhafatun ilaihi. Karena sifat Allah diidhofahkan, disandarkan kepada Allah. Dan ada ungkapan yang indah sekali dari ulama, al-mudhaf
yaqtadi at-takhsis. Ya. Atau al-idhofah. Ya, atau al-idhofah, afwan. Al-idhofah. Al-idhofatu taqtadi at-takhsis. Idhofah itu mengharuskan adanya pengkhususan. Al-idhofatu taqtadi at-takhsis. Al-idhofatu taqtadi apa? At-takhsis. Misalnya ya, kata-kata tukang. Kata-kata tukang itu mutlak. Kata-kata apa? Tukang itu apa? Mutlak. Tukang. Tapi kalau sudah dimudhofkan, diidhofahkan, disandarkan kepada sesuatu, maka itu khusus hukumnya. Ada tukang bangunan, ada tukang las, ada tukang becak. Ya. Tentunya kalau dikatakan tukang becak, apakah berarti Anda menyamakan dengan tukang las? Enggak. Karena apa? Al-idhofatu taqtadi at-takhsis. Penyandaran itu mengharuskan adanya pengkhususan. Ya. Seperti Anda sekarang ini, ya. Tokia, atokia, kopia. Ya, kalimat kopia masih umum, tapi ketika Anda mengatakan tokiatul qari, ya, apakah sama dengan tokiyati fil laun? Beda. Karena apa? Diidhofahkan, sudah dimudhofkan, disandarkan kepada al-qari. Maka demikian dengan sifat Allah. Ketika disandarkan kepada Allah, yadullah, ya, wajhullah, maka itu khusus bagi Allah, nggak sama dengan makhluk. Itu sekali lagi kelaziman alil bid'ah yang keliru. Kelaziman alil bid'ah yang keliru kalau mengatakan lazimnya ucapan Anda salafi wahabi, Anda menyamakan Allah dengan makhluk. Kita katakan tidak lazim. Itu bukan kelaziman yang hak. Li'anna sifat al-khaliq mudhafa ilaihi lam tudkar mutlaqatan. Karena sifat Allah disandarkan kepada Allah, tidak disebutkan secara mutlak. Hatta yumkin ma'alzam tabi. Ya, sebagaimana yang kau lazimkan. Wa ala hada, kesimpulannya, fatakunu mukhtasatan bihi la'iqatan bihi. Sifat yang disandarkan, diidhofahkan kepada Allah, itu khusus bagi Allah, yang layak bagi Allah. Kama annaka ayuhan nafi, sebagaimana engkau wahai ahlul bid'ah yang menolak sifat Allah, kalian menetapkan Allah punya zat. Kalau mereka menolak zat Allah, kafir mereka. Kalian menetapkan zat Allah. Wa tamna an yakuna musyabil khalqi fi dzatihi. Dan kalian mengatakan zat Allah nggak sama dengan zatnya makhluk. Fa'ayu farqin baina dzati wa sifat. Kita lazimkan kepada mereka sendiri. Ini senjata makan tuan mereka. Maka kita katakan berarti Anda ini juga menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena Anda menetapkan zat Allah dengan zat. Karena Anda menetapkan zat Allah, berarti Anda menyerupakan zat Allah dengan zat makhluk. Kalau mereka mengatakan, oh enggak, beda zat Allah dengan zat makhluk. Maka demikian pula sifat Allah nggak sama dengan sifat apa? Makhluk. Ya, itulah kalau kita katakan manhaj mincela-mincelinya alil bid'ah. Ya, mincela-minceli itu sifatnya alil bid'ah. Contoh seperti ini. Mereka melazimkan kita ketika kita menetapkan sifat Allah, sifat wajah, sifat tangan, oh berarti kita ini menyerupakan Allah dengan makhluk. Mereka sendiri menetapkan misalnya sifat kalam, sifat yang 7 lah. Ya, mereka menetapkan Allah punya sifat kalam, sifat al-haya, sifat al-ilmu asam. Kita katakan kalian berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Karena makhluk juga punya sifat kehidupan. Makhluk juga punya sifat pendengaran, sifat ilmu al-kalam. Mereka akan mengatakan beda 7 sifat itu dengan sifat makhluk. Apa bedanya dengan sifat-sifat tangan tadi? Ya, kalian tetapkan semuanya atau kalian apa? Tolak semuanya. Kalau sebagian Anda tetapkan, kalau
Yang lain Anda nafikan, Anda mencela-mencela. Nah, itulah sifatnya ahli bid'ah, mencela-mencela. Baik. Fahim tom? Al-hala atsaniyah? Fahim tom? Baik, kita tutup dengan al-halu tsalitsah biar enggak tambah bingung. Atau biar tambah bingung ya, al-halu tsalitsah. Al-halu tsalitsah, keadaan yang ketiga, kondisi yang ketiga tentang kelaziman tadi, an yakuna lazim maskutan anhu. Kelazimannya didiamkan. Seperti tadi, ana mengatakan pada hari Jumat kemarin, ana sausafir ila Jakarta godan. Kalau ana mengatakan besok berarti libur kajiannya, berarti itu lazim yang benar, kelaziman yang benar. Kalau ana menolak, berarti itu kelaziman yang tidak benar. Tapi kalau ana diam, ana diamkan saja, gosip itu menyebar. Oh, berarti kajian itu besok libur, ada yang mengatakan tidak. Ana biarkan, ana diamkan. Berarti itu hukumnya yang ketiga ini. Fala yadhkur bil iltizam walaman, ana enggak mengiyakan, tidak pula menolak. Fa hukmu fi hadil hal, keadaannya, hukumnya alla yunsab ilal qail. Maka enggak boleh dinisbatkan kepada yang mengatakannya. Maka enggak benar kalau ada salah satu dari antum misalnya kemarin mengatakan kajian besok libur kata Ustaz Abdurrahman Thayyib. Misalnya, kalau misalnya ana sekali lagi saya ulangi, ana kemarin misalnya hari Jumat mengatakan ana sausafir ila Jakarta godan, ana akan safar ke Jakarta besok hari Sabtu. Ada dari antum yang melazimkan, oh berarti kajian libur. Antum sebarkan dengan mengatakan Ustaz Abdurrahman Thayyib mengatakan kajian besok libur. Ketika diinterogasi oleh mudir, dari mana itu? Dari ucapannya Ustaz besok safar. Lazimnya kan libur besok. Nah, ini nggak benar. Karena anak sendiri yang mengatakannya nggak pernah membenarkan ucapannya dia. Paham dong? Ya, jadi ini kelaziman yang ana diamkan, berarti tidak boleh antum menisbatkan ucapan kelaziman itu kepada ana. Ya. Fahukmu fi hadil hal alla yunsab ilal qail. Tidak boleh kelaziman itu dinisbatkan kepada yang mengatakannya. Li'annau yahtamil lau dzukira lahu an yaltazim bi au yamna at-talazum. Karena banyak kemungkinan kalau ana tadi ana diamkan, banyak kemungkinan bisa kajian libur, bisa tidak, atau ada keadaan yang lainnya. Wa yahtamil lau dzukira lahu fatabayyan lau luzumuhu wa butlanuhu an yarji an qawlihi li anna fasadal lazim yadullu ala fasadil malzum. Jadi ada tiga keadaan kalau ana diam. Ya, kalau ana diamkan kelaziman tadi itu sekali lagi ada tiga keadaan lagi. Bisa ana ukikan, bisa ana tolak, atau bisa jadi ana hapus, ana rujuk dari ucapan ana usafir misalnya. Bisa jadi. Bisa jadi ana merujuk, oh sudah ana nggak jadi musafir. Karena kajian hari Sabtu akan berlangsung insya Allah. Jadi banyak kemungkinan. Intinya kalau sang qail yang mengatakannya pertama kali itu diam, jangan dilazimkan sesuatu yang memang tidak dikatakan oleh yang mengatakannya pertama kali tadi. Karena kata beliau li anna fasadal lazim yadul ala fasadi al malzum. Bisa jadi orang itu mengatakannya mungkin dia lupa kalau ada kajian sehingga dia mau safar. Bisa jadi apa? Dia tunda safarnya misalnya. Contoh yang lain ya, ahlul bid'ah mengatakan kalian as-salafi senantiasa membacakan kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, setiap yang sesat pasti di neraka. Maka melazimkan ini, Anda ini salafi senantiasa mengatakan orang muslim yang selain kalian pasti di neraka. Ya. Kan begitu syubhat mereka. Untuk membuat lari manusia dari dakwah salafi yang mubarak. Padahal kita cuma apa? Membacakan khutbatul hajah. Ya, khutbatul hajah itu seolah-olah apa? Ruqyah bagi mereka.
Ya. Kepanasan kalau kita mengatakan kullu bid'atin dhalalah, apa itu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita diamkan, maka tidak benar kalau mereka itu mengatakan apa? Ya, lazimnya vonis neraka kaum muslimin, tidak benar. Ya. Apalagi kita sudah menolak jelas-jelas ya ucapan mereka tersebut. Ya. Kemudian ada pula ucapan-ucapan yang orang yang mengucapkannya itu nggak sadar akan ucapannya. Seperti dalam sabda Rasul ketika seseorang yang kehilangan unta dan perbekalannya. Ya. Kemudian dia mendapatinya kembali, seolah-olah dia mendapatkan kehidupan lagi. Nggak jadi binasa, nggak jadi mati. Dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Orang itu mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Kata Rasul, orang itu istilah Jawanya keperucut, tergelincir lisannya. Karena sangat senangnya. Mungkin ada orang yang semisal ini, sebagai teman kita, karena sangat gembiranya dia mengatakan seperti itu. Jangan antum melazimkan, oh ente kafir. Karena anta melecehkan Allah. Bisa jadi apa tadi kata Rasul, keliru. Bisa jadi ketika antum ingatkan, itu ucapan yang keliru. Antum apa gak dipikirkan ucapan itu? Baru dia sadar, oh iya ana salah. Nah ini berarti apa? Keadaan yang ketiga. Orang itu apa? Rujuk, ya ana, cabut ucapan ana. Jadi sekali lagi, kelaziman-kelaziman itu harus ada perinciannya. Ini sekali lagi, ya semoga bisa dipahami. Kalaupun masih belum bisa ditanyakan atau didengarkan lagi kajiannya. Ada 2 pembahasan dalam bab ini. Pembahasan khusus tadi kaidah yang keempat dan kaidah berkaitan dengan al-lawazim. Insyaallah bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan pertolongan bagi semuanya untuk bisa memahaminya dengan baik dan benar. Wallahu taala a'lam. Jazakumullahu khairan atas ilmunya Ustaz. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.